Saudari, kamu siapa? Mau apa? Kakak. Tak kenal aku? Aku kucing yang sering kamu beri makan. Kucing liar kecil. Bukan. Saudari, kamu bercanda? Jangan macam-macam. Nanti dikira aku nakal. Eh, tauge, tauge, tauge. Tauge. Katanya mau potong rambut. Langsung pegang aku. Bocah, berbuat nakal. Nakal ke pacarku di tubuhnya. Hari ini tak bayar 5.000, jangan harap selesai. 5.000. Pukul. Tauge. Tauge, dengar penjelasanku. Jelaskan. Aku dikirim Wang Jie untuk kencan. Aku tak sentuh dia sama sekali. Stop, jangan. Stop. Ayo. Bocah. 5.000. 3 hari bawa ke sini. Kalau tidak, kamu masuk penjara. Kakakku. Tapi kakakku Tuan Zhuo dari Zhonghai. Buang dia. Peninggalan kakekku. Kalung giok mana? Itu peninggalan kakekku. Satu-satunya peninggalan. Kalung giok itu bisa komunikasi dengan segalanya. Matamu memakannya. Kamu tentu bisa melihat mereka. Bagaimana? Cantik kan? Adik, sudah kukatakan. Tak mood bercanda. Sungguh. Mau apa? Bodoh besar. Aku kucing sungguhan. Tidak mungkin. Kamu bisa melihat kami? Tidak mungkin. Kamu berat. Jangan naik aku lagi. Kakek, kau bisa bicara dengan mereka? Ya. Aku paham. Aku tahu kenapa kakekku bisa 50 tahun jadi penilai harta karun senior. Karena dia bisa bicara dengan semua makhluk. Jadi sekarang aku juga bisa bicara dengan mereka. Sekarang kau percaya. Segala sesuatu punya jiwa. Kau bisa bicara dengan mereka. Bahkan dengannya. Cepat bayar utang. Bocah, ibumu jual martabak di pasar Sanyang kan? Kau bilang, kalau ibumu tahu anaknya ditangkap karena nakal, dia pasti keluar uang banyak buat beresin ini. Dalam 3 hari, bawa uang ke sini. Aduh, kok aku lupa ini. Jangan sampai mereka ganggu ibuku. Aduh, tapi 5.000 yuan ini mana aku cari? Kakak, ini bisa bikin kau untung. Paket perusahaan dagang Donghai. Dermaga nomor 2 Zhonghai. Buka kotak misteri. 1 September. Itu kan besok pagi. Aku ada ide. Sudah dibilang jangan naik. Maaf. Aku buru-buru. Terakhir kali.
Buka kotak misteri bisa untung. Tapi aku cuma punya 10 yuan. Beli kotak saja tak bisa. Beli pintu pun tak mampu. Naik sepeda nggak lihat. Ganti lampu 200. Bemper 300, total 500. Pak, saya tak sengaja. Ini apa sih? Baru ditipu 5.000. Masih bayar 500. 500 bayar. Saya sakit begini. Setir dan rem rusak. Kamu tabrak saya. Pak, mobil rusak. Mau pura-pura bodoh? Aku kasih tahu. Ini perusahaan dagang Yunhai. Mobil bos Yun. Nggak bayar, masuk penjara. Bukan, Pak. Mobil ini rusak bener. Nggak bisa dipakai. Kamu yang rusakin. Ada apa? Bos Yun. Dia ini. Tabrak mobilmu rusak. Bos Yun. Saya tak sengaja. Jangan susahin dia pergi. Nona Yun baik ya. Bos Yun, mobil ini jangan dinaiki. Bos Yun, mobil ini jangan dinaiki. Bos Yun maafkan kamu. Masih cari masalah? Tidak, Bos Yun. Setirnya macet. Remnya rusak. Bener nggak bisa dinaiki. Stop. Kamu tahu mobilku rusak. Tebakan. Kau bercanda? Tebakannya tepat sekali. Kenapa tak beli lotre? Nyonya Yun, percayalah padaku. Kalau mobil ini tak bermasalah, uang ganti rugi tabrakan tadi, ku hutang dan ku bayar. Kelebihan waktu ya? Hei Nyonya Yun, jangan dengar omong kosong. Acara di dermaga tinggal 15 menit lagi. Segera dimulai. Jangan sampai terlambat. Nyonya Yun baik hati. Kau tak menghitung. Tabrakan tadi, tenang saja. Aku takkan bohong. Masih bicara? Hentikan. Nyonya Yun, mobil ini baru kuperiksa. Benar tak ada masalah. Kalau katamu tak masalah, pergi ke Zonghai Mingzu, keliling lalu kembali. Kalau aman, uang gantimu tak boleh kurang sedikit pun. Kalau ada masalah, kau tak usah kerja lagi. Nyonya Yun, ini Bukannya katamu tak masalah. Tebakan. Tebakanku lumayan tepat. Benar cuma tebakan. Kak Yun, sejak kecil hokiku bagus. Makanya, tebakannya tepat. Hoki bagus. Bagus. Kebetulan ada hal, minta bantuanmu. Nyonya Yun, kau juga ke dermaga Donghai, buka kotak misteri. Kau selamatkan aku? Panggil saja Kak Yun. Nggak mau. Bukan Kakak Yun. Sebenarnya, aku juga mau buka kotak misteri, cuma aku nggak punya modal. Aku bayarin untung, kita bagi dua, rugi aku tanggung. Kini ada harapan bayar utang, mungkin bisa cari uang beli rumah nikah, bisa ajak ibu makan enak. Kakak masih cantik ya. Adik, aku cantik. Mau rabang. Enggak, Kak Yun salah paham. Sudah, jangan malu. Begitu Kak Yun, sudah sore, aku antar naik motor. Oke. Hari ini kita tidak buka kartu, pakai permainan baru Eropa, buka kotak misteri barang dalam kotak. Ada yang bernilai ribuan, ada yang bernilai ratusan ribu. Paling mahal yang timur, perabot baru bernilai 1,5 juta. Ini judi batu giok. Orang asing cuma ikut kita. Oh, aku paham. Dapat perabot Jepang untung besar, tapi mungkin
dapat sampah harga ribuan. Hidup mati kayak miskin, tergantung takdir. Harga lelang setiap kontainer 100.000. Kotak itu aku mau 100.000. Siapa berani berebut? Kak, Aku juga mau ini 110.000 Suwenzo kotak ini aku mau Bisnis yang tinggi menang 120.000. 130.000. 140.000. Cowok ini kenapa bisa lihat kita? siapa yang bisa kasih tahu di perut kalian apa yang disembunyikan Kenapa kami harus kasih tahu? yang ada di baju dalammu seharusnya kentang, tapi celana dalammu busa plastik. Kelihatannya seperti untuk perabot rumah tangga. Jangan-jangan kamu bohong, pura-pura di perut ada TV warna, sebenarnya kentang. Dasar. Bagaimana kamu tahu? Kalau kamu, yang ada seharusnya kain lap dan botol rusak, sekilas sampah. Ini 500.000 itu. Setelah beli ini, bisa biayai ibu saya, lalu beli rumah dan nikah. 160.000. 180.000. Kak, jangan beli. Kak, jangan beli. Di dalam kontainer itu penuh kentang. Bocah, kalau nggak beli jangan ganggu. Bocah. Kamu pikir punya mata tembus pandang? Bisa meramal? Bilang isinya kentang. Adik, jangan asal bicara. Suwenzo ini sangat jahat. Kalau kamu buat dia marah, akan ada masalah. Ternyata orang ini adalah kakaknya Wen Tao, Tuan Shu dari keluarga Shu Zonghai. Bajingan ini, lihat bagaimana aku hukum dia. Aku bayar. Kak, aku adikmu. Kamu harus percaya kata-kataku, jangan beli. Aku nggak akan bohong padamu. Yun Xiaoji, kalau kamu nggak punya uang, takut kalah. Sengaja cari anak ini. Buat ribut ya. Tak mampu, jangan ikut. Main tapi takut nawar. Memalukan. Yun Xiaoji, kalau tak tawa lagi, kontainer terbesar ini jadi punya Shu Wenzuo. 10. 10 yuan pun tak mau. Kontainer ini tak saya beli. Yun Xiaoji, dari Lianhai kontrak ke Shanghai Business. Buat perusahaan ekonomi dan dagang Yunhai. 2 tahun ini sukses besar. Tapi cuma hiasan. 180.000 yuan tak bayar. Harusnya ini beri saya. Beberapa orang bodoh kaya, buta tertipu. Saya malas peduli. Tapi saya datang untuk bisnis, bukan bakar duit. Jangan ngotot. Kamu pilih ini. Isinya cuma busa alat rumah tangga. Yun Xiaoji, mata kamu tajam. Tebak isinya alat rumah tangga timur. Sayangnya, sengaja untung kurang. Masih cari anak ini. Bilang kentang. Buat-buat aneh. Ingin saya serah. Saya tak jatuh dalam perangkapmu. Hitunglah. Uang Shu tak perlu dihitung. Kontainer ini milikmu. Zhang Jiangwo licik. Sengaja pakai busa untuk tipu tamu. Sebenarnya barang berharga tersimpan di Kentang. Bocah. Hari ini kau lihat jelas. Buka kotak. Kontainer perabot ini. Ini sekitar 400-500.000. Bos Yun rugi besar. Sudah dapat. Diambil Bos Shu. Sayang. Kak, lihat. Ini bukan perabot. Ini busa plastik tipu. Rugi besar. 180.000 beli kotak kentang. Kalau bukan adik, beritahu dulu. Rugi besar. Tapi dia tahu bagaimana. Cukup tampan. Beruntung juga. Adik ini bagus. Bos Shu mata tajam. Habis 180.000. Beli kotak kentang. Mau beralih ke produk pertanian. Siap jual kentang. Bos Shu, jangan marah. Lain kali dapat yang bagus. Kau pakai plastik, busa tipu aku. Bos Shu, ini salahmu. Sepakat andalkan untung. Kau yang licik. Bagaimana salahkan? Kepalaku? Baik, kau coba.
Aku lihat kau masih bisa. Lihat sesuatu yang bagus. Kak, beli itu. Ini, kotak luar penuh cangkang sulur. Ini seafood kan? Seafood turun harga. Bisa jual apa? Yun Xiaoji. Bocah ini, otaknya rusak. Masih percaya dia? Kakak, kalau tak mau beli, bisa pinjamkan 100.000 yuan. Saat buka kotak misteri, akan kukembalikan. Aku percaya, kontainer ini ku beli. Untung, kita bagi 2. Rugi tanggungku. 100.000. Kotak itu juga aku mau. 120.000. Sengaja cari masalah? Aturan bisnis. Tertinggi menang. Kak, aku... Tenang, percaya ya percaya. 140.000. 160.000. 180.000. 2. Maaf, tak ikut lelang. Yun Xiaoji, kau kira aku seperti kamu, mau beli sampah ini? Aku cuma mau kau rugi 180.000. Bagaimana kau tahu aku rugi? Bawa Amis. Satu kotak pasti ikan udang busuk. Pak Shu, penilaianmu begini. Jangan buka kotak misteri. Sebaiknya beli lotre. Bisa beramal. Bocah, kau kira kakak baikmu takkan rugi? Ambil. Ku bantu buka. Apa? Sudah kukatakan kotak ini. Semua ikan busuk. Sudah busuk. Kalian beli dengan 180.000. Setumpuk sampah. Tak sebaik aku. Pak Shu memang ahli. Tahu dari baunya, apa isinya. Beli 180.000. Tumpukan sampah. Perusahaan dagang Yunhai. Rugi besar ini. Bocah, keberuntunganmu tak selalu baik. Tak apa. Selalu ada menang kalah. Kakak meski baru kenal aku, tapi sungguh baik padaku. Tapi aku jelas lihat isinya. Perabot timur. 2 lapis. Luar teritip kerang. Lapis kedua. Aku paham. Pura-pura gila. Yun Xiaoji, adik baikmu. Mungkin dia gila. Cepat pulang minum obat. Hai adik. Kakak tak apa. Ada barang lagi. Kakak, perabot di sini. Adik, tak apa. Cepat keluar. Masih perabot? Jika ada barang, itu juga lebih banyak sampah. Yun Xiaoji, aku pikir lebih baik pulang, lakukan bisnis ikan. Hahaha. Bocah ini gila. Mau beli kotak ini. Kamu juga gila. Karena kalian tak percaya, aku tunjukkan. Ini. Mustahil. Mustahil. Ini, pasti 50 kulkas, 50 TV kan. Semua perabot timur. Kontainer ini minimal 500.000 yuan. 500.000. Bahkan jika kakak kasih 1/10, tetap 50.000 yuan. Lunasin utang maut Wentao, masih sisa 95.000. Cukup buat beli rumah dan nikah. Tunggu, aku aja nggak takut sama kakaknya. Ngapain bayar dia? Kamu sengaja nambahin di luar kontainer kerang dan teritip. Di dalamnya taruh ikan, agar bau seafood. Kamu begini curang. Sudah kubilang, di kontainer itu ada perabot Jepang. Aku nggak bohong kan. Soal
penampilan luarnya atau baunya, itu nggak langgar aturan dagang. Zhang Zhangwo, kamu berani mempermainkanku? Lepas! Dasar. Kau ingat ini. Aku ingat. Tenang aja. Nanti kalau kakakku beli kentang, pasti cari kamu dulu. Hari ini bagi-bagi rezeki. TV warna Jepang ini di pasar minimal 6.000 yuan. Perusahaan dagang Yunhai diskon 5.000 yuan. Bayar dulu, baru barang. Aku mau 10 kulkas. Simpan 20 TV warna buatku. Hei Pak Syung, nggak beli 2 kulkas. Kan kentangnya banyak. Jangan sampai busuk lagi. Aku mau 1. Taruh uang di sini. Makasih. Makasih atas dukungannya. Total 50 kulkas, 50 TV. Aku jual 500.000. Kurangi biaya 180.000. Kami dapat 320.000. Ini 160.000 tunai. Untukmu. Bahkan setelah bayar 5.000, juga cukup untuk beli rumah dan nikah. Juga bisa ajak ibu makan western. Adik, kali ini kamu juga beruntung. Cuma nebak. Benar-benar nebak. Beruntung. Nebak. Nah, mau nebak? Dalamanku hari ini. Warnanya apa? Ah ini. Ini. Atau mungkin kamu bukan nebak. Aku beruntung. Benar nebak. Iya. Hitam. Adik nakal, bagaimana kamu tahu? Apa kamu mengintip? Aku tak lihat. Kamu. Harusnya kamu beruntung. Ayo pergi. Temani aku. Ini baru yang asli. Zaman keemasan. Fei Fei, ini kakakku, dibawa dari luar negeri. Kopi instan Niao Chow. Coba. Wah, makasih Kak Wentang. Nggak apa-apa. Aku tuangkan. Kak, ini yang kamu mau. Orang yang mau kamu tunjukkan. Iya. Tidak bisa minum. Tidak bisa minum. Siapa yang buta? Oh, kamu ternyata. Utangku belum dibayar. Berani datang ke sini. Mengacau. Kakak Yun, ini temanmu. Dia kenapa? Dia adik baru saya. Kopi ini. Tak bisa diminum. Ada obat di dalam. Shidi. Apa itu? Kopi rasa jeruk Bali? Itu obat. Kamu bajingan. Nona Liu, jangan dengar omong kosong. Bocah ini. Dulu nakali temanku. Kutangkap. Dendam padaku. Saya ini... Oh iya. Saya ini... Surat utang ganti rugi. Adikmu ini. Jangan-jangan juga. Saya percaya dia. Cepat katakan kata-katamu tadi. Benar atau tidak? Kamu bilang tidak, ya tidak. Berani tidak. Minum semua sisanya. Jangan-jangan takut minum. Kalian gila? Kakak saya, dia Tuan Shu dari Zonghai. Kalian tidak percaya saya. Percaya orang ini. Ternyata adiknya Shu Wenzuo. Pantasan berbuat buruk. Minum kopinya. Lihat, siapa berani? Saya berani. Bocah kamu.
Sayang, beri saya ya. Saya sangat ingin. Kamu dekat saja dengannya. Cepat pergi. Cih, Cih, Kak, bawa aku ke sini kenapa? hari ini rencananya dengan Fei ke pameran antik, makanya bawa kamu ke kafe cari dia. Kamu bilang beruntung Fei saudari terbaikku. Nanti pilihkan dia 2 barang antik terbaik. Serahkan saja. Kak Yuna, adikmu ini bagaimana tahu kopi itu ada obatnya? Dia nebak Fei, tenang saja. Aku beruntung banget. Wah, ini bukan bos Yun, Nona Yun. Nah, kontainer hari ini, kamu beruntung dapat untung. Tapi pasar antik ini mungkin tak ada peluang sebaik itu. belum tentu adikku ini rezekinya bagus banget. Bisa bikin aku kaya. Xuanzhuo, Kak Yun teman baikku, 4 keluarga besar Zhonghai, Liu, Zhao, Huang, Shu peringkat keempat. Berani pada Liuku teman tak sopan. Tak berani pada Liumu, teman tak sopan. Aku cuma mau dengan Nona Liu bertaruh. Sudah dengar Liumu berasal dari pasar antik. Hari ini lelang antik. Lihat siapa bisa pilih harta terbaik. Bertaruh apa Yang kalah mewakili keluarganya sendiri mengaku kalah. Dan ditambah cek bank ini 2 juta. Tenang saja, kita punya adik. Bagaimana Nona Liu Fei berani taruhan? Kau cari malu sendiri ya? Aku kabulkan. Para hadirin, pameran antik ke-7 Zhonghai sekarang dimulai. Lelang hari ini berbeda dari biasa. Fokus cari harta nilai. Tamu pilih sendiri, tapi 1 per orang. Orang ini lihat kita. Kau lihat aku mesum. Kalian mau beritahu aku asal kalian. Kenapa bantu kau? Tidak kasih tahu. Baik. Hey, Gucci ini aku beli jadi pispot. Jangan. Dan lukisan ini aku beli untuk toilet. Jepit kayu ini katakan kalau kena api jadi apa? Kakak, lukisan itu Lukisan Guanyin ini 100.000 aku mau. Bos, asal lukisan ini. Lukisan ini dari dinasti Tang oleh Zhang Daozi. Barang bagus, dapat di bawah 1 juta. Selamat Bos Yun dapat lukisan Guanyin. Dia mau langsung ambil. Aku tawar 150.000. 200.000. 500.000. Kak Yuna, kenapa diam? Tak apa, aku yang bayar. Lukisan ini sebenarnya palsu. Tuan Shu dari Zhonghai ini paling suka menawar. Aku dan adik cuma bercanda. Tuan Shu. Royal sekali ya. 180.000 untuk sekotak kentang, ya sudah. 500.000 lagi untuk lukisan palsu. Yun Xiaoji, tak mampu bayar, ngomong saja. Lukisan ini palsu. Libas pakai cara-cara untuk jijikin aku. Sayangnya, Tuan Mai orang penting dari Hong Kong. Matanya awas, pengetahuannya luas. Dia bilang lukisan ini karya asli Zhang Daozi dari dinasti Tang. Tuan Mai Kenshan. Dia hebat? Mike Qianshan orang terkaya di selatan. Kuasa di dunia hitam putih. Suka barang antik dan hal mistis. Dia datang ke Zhonghai hari ini pasti ada tujuan lain. Ribuan tahun ini, banyak palsu lukisan Guanyin ini. Untuk benar-benar membedakan asli palsunya, hanya ada satu cara. Bawakan air. Zhang Daozi ahli tulisan tersembunyi. Tanda tangannya sering pakai tinta tak terlihat. Kalian anak muda tak tahu apa-apa. Sekarang lihat baik-baik. Lihat, ini
karya asli Zhang Daozi dari dinasti Tang. Menyerah? Selamat Tuan Shu. Mendapat karya asli Zhang Daozi dari dinasti Tang bernilai 500.000. Buta huruf? Badut. Ini. Wang Jiangwu meniru Zhang Daozi. 1 April 1980. Ini palsu tahun lalu. Pak Shu, lihat. Masih hari April Mop. Mungkin penulisnya memang bercanda. Pak Shu, semoga tidak keberatan. Aturan pameran antik. Harga yang diucapkan harus dihitung. Keluarga Shu terpandang. Tidak akan ingkar kan? Ini palsu. Kuturuti katamu, hingga tanda tangannya begitu. Itu asli. Tapi diinjak si brengsek. Nggak apa-apa. Aku pulang beri padamu, rawat dengan baik. Oh ya, nilai berapa? Ngapain ambil palsu? Dia biasa pungut sampah. Palsu worth 2 koin. Gua hadiahkan untukmu. Untukku. Terima kasih Pak Shu. Semua karya di pameran antik, pindah tangan jangan ingkar. Lukisan ini, nilai 1,5 juta, sekarang milik Tuan Du. 1,5 juta. Pak Shu, sudah pindah tangan. Pindah tangan tak boleh ingkar. Ini bagaimana? Hanya keberuntungan. Baik, kulihat. Kalian masih bisa pilih harta apa. Adik, pilih mana? Kakak, tenang saja. Aku sudah pilih. Pilih ini saja. Ini. Ini apa lagi? Ini. Jepit kayu ini. Jepit ini tampak dari dinasti Tang, tapi bahannya biasa. Nilainya cuma 300 yuan. Jepit kayu ini hanya barang umum. Guruku sudah pastikan. Aku lihat kamu masih bisa main apa triknya. Tenang tak apa. Rahasia jepit kayu Tang ini akan kutunjukkan. Lihat jelas. Di bawah, saatnya keajaiban. Bocah ini bicaranya berlebihan sebenarnya. Ada kejutan apa? Semoga terkesima. Masih rahasia? Kamu kok bisa bohong begitu? Ini kan cuma jepit kayu biasa. Adik, ini bagaimana? Kakak, jangan buru-buru. Sebentar lagi lihat. VV kecil. Tolong ke sana. Nona Liu, kamu kira bocah bodoh ini punya kemampuan besar? Hanya kebetulan. Cepat mengaku kalah. Cuma jepit rusak. Bisa ada harta apa? Buat-buat misteri. Jangan buang waktu. Menerima kekalahan. Saat keajaiban segera tiba. VV tersenyum. Senyum. Esok ke Taman Istana. Cepat beritahu musim semi. Bunga harus mekar malam ini. Jangan tunggu angin pagi. Legenda ini, setelah Wu Zetian jadi ratu, suatu musim dingin ke taman kerajaan, lihat pohon layu, lalu suruh bunga mekar. Waktu itu, ia pakai ini, jepit ratu. Bisa hidupkan kembali semua. Bunga mekar. Kamu? Ini, benar ada harta ini? Ini bukan legenda. Kakak muda, terima kasih. Jepit ini tak dikasih ke aku. Apa jika aku pakai tak cantik? Dia juga bukan orang baik. Masa bisa? Kamu ini apa cara tahu? Keberuntungan. Cuma hoki. Kamu ngomong kosong.
jepit jelek ini, masa hidupkan semua. Lihat, peoni itu tak mekar. Masa semua bunga mekar, cuma kebetulan. Dari catatan Tang, Yu Yang Zazu catat, Ratu suruh bunga mekar, hanya peoni tak patuh. Ratu marah, pindah peoni ke loyang. Jadi peoni loyang terbaik di dunia. Shuzong banyak baca buku. Adik, kamu kasih harta ini ke Fei Fei kecil. Lalu kakak bagaimana? Kak, tunggu dulu. Ganteng jahat banget. Tadi nakutin aku, bilang mau pakai aku jadi pispot. Cepet bilang, di badanmu apa rahasianya? Aku bisa Kakak Gucci ini Aku mau Gucci ini asalnya dari mana? Gucci manusia ikan. Berapa harganya? Konon Gucci ini dibuat dari air mata manusia ikan. Sudah ribuan tahun. Lewat puluhan ahli. Tak ada nilainya. Pengerjaannya juga kasar. Paling cuma 3.000. 5.000. Gucci manusia ikan 1.500. Ada yang nawar lagi. Pak Syukur kok kali ini nggak nawar. Gucci manusia ikan ini. Cuma nilai 3.000. Mau aku nawar lagi. Kalian ini bodoh dan tak tahu. Kalau aku bilang Gucci ini minimal 3 juta. 3 juta. Guruku mata tajam. Barusan cuma kesalahan kecil. Sekarang sudah nilai Gucci ini. Cuma 3.000. Cuma kalian yang mau beli sampah. Mau tipu aku. Karena Pak Syukur pada ahli Mai sangat yakin, mari kita bertaruh lagi. Taruhan apa? Jika Gucci ini bernilai 3 juta, maka kau bayar kami 3 juta. Jika adikku salah lihat, aku bayar lagi 3 juta. Kau cari mati. 5 juta. Guruku bilang 5 juta. Kita taruhan. Bertaruh pada kemampuan si bodoh ini. Berani? Baik, biayanya ku bayar. Baik, biayanya ku bayar. Kakak muda, aku percaya padamu. Tunjukkan kemampuanmu. Si bodoh ini didampingi 2 gadis cantik. Rahasia Gucci manusia ikan akan kubuka untuk kalian. Bawakan air. Hei anak muda. Beberapa antik berubah saat kena air. Seperti Gucci 9 naga. Saat kena teh longjing, muncul bayangan naga. Tapi Gucci ini berusia ribuan tahun. Teh dan arak. Sudah dicoba. Jangan buang waktu. Mei Qianshan memang ahli. Bahkan antik langka dijelaskan dengan rinci. Anak muda, jangan memalukan diri. Tak tahu apa-apa. Kau. Ini cuma Gucci rusak. Mengakulah kalah. Bukan teh, bukan arak, juga bukan air biasa. Yang kubutuhkan air laut. Air laut arak teh. Bodoh. Pura-pura hebat. Ternyata Tuan Shu, kau memang perlu banyak baca. Tadi gadis roh bilang Gucci manusia ikan isi air laut, jadi mutiara. Ini kan masih air. Bukannya biar kita lihat. Ini kan air laut. Pura-pura misterius. Suruh aku banyak baca. Masih pura-pura. Ini cuma Gucci rusak. 5 juta serahkan. Nak, barang antik ini kalau cuma andalkan untung. Cuma menang sebentar. Tunggu saja kalah. Diam, adikku belum selesai. Bukannya bilang bisa dapat mutiara? Aku bercanda, bodoh. Kamu percaya? Tipu aku buat apa? Kamu yang bilang mau pakai aku, jadi pot malam. Kamu pantas. Kamu. Mutiara. Air mata. Aku mengerti. Asal Gucci penuh air laut. Saat kamu menangis, bisa airnya, jadi mutiara. Kamu. Mau apa? Tolong, menangislah. Aku tak mau. Biar kamu ganggu aku. Maaf,
Kamu, jangan pura-pura bodoh. 5 juta serahkan. Kamu kejam. Demi mutiara, suruh orang menangis. Berguna. Lanjut. Jangan pukul. Kepalaku pusing. Aku menangis boleh? Sekarang, saat lihat keajaiban, Jangan bertele-tele. 5 juta, keluarkan. perhatikan. Ini tak mungkin. Manusia ikan itu putri duyung. Konon air mata putri duyung bisa berubah jadi mutiara. Guci manusia ikan ini dibuat dari air mata mereka, diolah secara khusus. Mereka hidup di laut, air matanya bisa ubah air laut jadi mutiara. Di masa lalu, saat mutiara belum bisa dibudidayakan, ini sungguh harta tak ternilai. Tapi selama ribuan tahun, banyak kolektor cuma buat teh atau anggur, tak pernah isi air laut. Jadi rahasianya tak terungkap. Ini benar ada harta karun begini. Bahkan ahli seperti Mike Yanshan pun salah lihat. Dia masih muda, tapi bisa ungkap rahasianya. Ini bagaimana mungkin? Ternyata pakai air laut. Dan perlu teknik aneh ini. Pantas kita tak temukan. Guru, orang ini agak mencurigakan. Haruskah saya cari orang? Tenang. Dia belum bisa ganggu rencana besar kita. Gimana? Masih nggak ngaku? Keluarga Shum mengakui kekalahan. Ingat kata-katamu. Kakak muda, ini untukmu. Ah, nggak usah. Santai saja. Adik Vivi kaya raya. 2 juta ini baginya seperti 200 saja. Jangan bicara sembarangan. Kakak muda, terimalah. Langsung dapat 2 juta. Lukisan guanyin itu, minimal 500.000. Kontainer dapat 110.000, sudah 2,6 juta. Ini cukup belikan ibu, 10 rumah besar. Menikah pun cukup. Wah, Selesai belanja. Kakak muda, Kak Yun. Ayo kembali ke keluarga Liu. kenapa kembali ke keluarga Liu? Fei Fei, kau bawa kami ke rumahmu untuk apa? Sekarang bisa bilang kan? Kakekku sakit berat. Kepala keluarga Liu bermasalah. Di luar kenapa? Tidak ada kabar? 3 hari lalu, tiba-tiba sakit. Zhonghai segera. Ada peristiwa besar. Jadi keluarga Liu menyembunyikan kabar ini. Aku buru-buru berkenalan. Juga karena keluarga. Ingin menikahkan aku. Bukan menikah. Tapi takut kau tinggal rebut warisan. Kakak muda, Hmm, kau bilang beruntung. Bisakah bantu sembuhkan kakek? ini. Nona bukan bercanda. Aku tidak bisa. Dengan kakek, virus di tubuhnya berkomunikasi. Lalu suruh pergi. Fei Fei kecil. Sakit ini. Harus ke rumah sakit. Aku bukan dokter. Lihat ini. Liu Feifei, kau undang seorang, imut kecil berobat. Jangan-jangan sengaja, ingin celakai kakek? Liu Weidong. Siapa yang aku undang obati kakek? Obati? Apa urusanmu? Orang ini bisa obati? Maaf ya. Aku tak bisa obati. Berani sekali kau. Berani bicara gitu padaku. Siapa namamu? Cukup. Liu Weidong. Jangan kira aku tak tahu. Apa rencanamu? Kau dan ibumu berharap kakek tak bangun untuk rebut harta Liu. Ku beritahu, selama aku Liu Feifei, ada sehari. Jangan harap. Fei Fei baik padaku. Tetap, aku bantu dia. Tenang, Fei Fei. Sakit ini, aku obati. Adik pasti ada cara. Tua itu mati. Tak ada yang selamatkan. Ya. Kakek Liu pasti hidup, aku bilang.
Setuju cepat. Aku tak bisa lihat. Sakit apa? Kalian beritahu aku, kakek Liu ini sakit apa sebenarnya? Tak tahu. Aku bukan dokter. Pertanyaanmu, bodoh. Kalian. Aduh, Kakak muda. Gimana? Kakek sakit apa? ini. Pasien Jiang Tianyang, ada yang berani ambil? Kau siapa? Berani obati pasienku? Maaf ya. Kakek sekarang. Pasienku. Jika orang lain campur. Penyakit Liu Yaogo, aku tak peduli. Tidak, tidak. Imut ini bukan kami undang. Suruhmu menikah untuk kakek, untuk hoki. Kau bawa preman, pulang. Masih mau kacau? Bibigu, temanku, punya kemampuan. Biarkan obati kakek. Ada masalah? Konyol. Dr. Jiang, ahli medis Zhonghai. Imut ini bisa banding. Kalian memang ingin kakek mati, lalu usir Fei Fei dari rumah untuk kuasai aset keluarga Liu. Hari ini, apapun kata kalian, aku suruh kakak muda obati kakek. Karena kau nakal, semua akibat kau tanggung. Sudah sepakat dengan keluarga Shu. Jika tak obati kakek, besok kau menikah. Taruhan gede. Aku tak pernah obati. Tenang adik, pasti bisa. Baik, jika kakak muda tak obati kakek, aku serahkan keluarga Liu. Ini gimana? Benda sekitar tak tahu sakitnya. Tak bisa dapat info. Keluarga Liu bermasalah. Kakak Yun bilang, mereka ingin kakek mati, lalu kuasai aset keluarga Liu. Mungkinkah keracunan? Rabana dipakai jempol dan telunjuk. Dokter terkenal yang diundang Nona Liu. Benar-benar unik. Fei Fei, kamu yakin temanmu ini tidak sedang bercanda? Dia bahkan tak bisa meraba nadi. Dia sungguh bisa mengobati. Kurasa kamu cari orang untuk membunuh kakek. Ini tidak berbakti. Kakak muda ini memang unik. Urusan kalian apa? Segala hal di dunia ada sebab dan akibat. Aku harus cari sebabnya dulu, baru bisa selesaikan masalah. Tapi di sini, tidak ada masalah. Maaf, Fei Fei, aku mau tanya. Tempat di mana kakek pertama kali sakit di mana? Baru pertama kali dengar. Pengobatan bisa berhubungan dengan tempat sakit. Kalian ini banyak bicara. Kakek sakit di ruang baca. Aku dan Weidong melihatnya bersamaan. Fei Fei, bawa aku ke ruang baca. Sayang jika kau tunda pengobatan kakek. Kubunuh kau. Pengobatan Tiongkok, lihat dengar tanya raba. Itu untuk pasien. Kau datang lihat, kamar apa gunanya? Bocah, jangan main-main dengan nyawa pasien. Tak bisa jangan memaksa. Kakek sakit di sini. Siapa yang bisa beritahu? Kakek sebenarnya kenapa? Katakan, apakah kamu yang membuat kakek sakit? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Semua gara-gara Liu Weidong. Li Weidong takut ketahuan. Kakek diracuni. Dia pakai anak ini untuk menukar pena asli. Liu Weidong mengolesi racun pada pena asli milik kakek. Makanya kakek pingsan. Ah, kalian tahu cara menyembuhkan racun kakek? Aku dengar dari Liu Wedong. Aku bisa kasih tahu.
Bisakah kamu sembuhkan kakek? Bisa. Basa-basi. Sudah, jangan buang waktu. Tampaknya orang yang kamu cari tidak bisa diandalkan. Serahkan kakek kepada kami. Besok kamu nikah ke keluarga Shu. Perlakukan aku semaumu, tapi kakek salah apa pada kalian? Buru-buru apa? Adikku belum selesai. Dia sudah kehabisan akal. Sengaja mengulur waktu. Penjaga, bawa si imut ini. Dan antar Nona pulang. Tanpa izinku, jangan pergi. Tunggu. Aku tahu cara obati kakek. Bagaimana cara obati kakek? Kakek tidak sakit, tapi diracuni. Racunnya adalah racun kata emas Shiwandashan. Tidak mungkin. Si imut ini tahu dari mana? Keracunan. Jangan bercanda. Aku periksa kakek seluruh badan dengan alat terbaru dari luar negeri. Kalau keracunan, pasti sudah ketahuan. Benar. Buktinya apa? Bukti. Bukti di sini. Racun kata emas tak berwarna dan berbau. Alat ilmiah apapun tak bisa mendeteksi. Setelah keracunan, telapak kaki muncul bintik merah halus. Dibuka saja racun hilang. Karena lokasinya terlalu tersembunyi, sering diabaikan. Racun khusus dari Mai Kenshin untukku. Dia bagaimana tahu obatnya? Cukup. Keluarga Liu bukan tempatmu sembarangan. Kakek sudah sakit. Kamu malah pakai pisau. Siapa yang kamu undang? Mau bunuh kakek. Kamu tidak bakti. Fei kecil, aku obati racun. Tak pernah dengar racun ini. Apalagi cara obatnya. Aku percaya Yun Chuan. Biar dia coba. Mau coba dengan nyawa kakek. Keluarkan mereka. Pipi kedua, biar Yun Chuan coba. Kumohon. Si imut dari mana? Bisa apa? Obati. Pergi. Doge, tolong. Astaga, busuk sekali. Bocah busuk, aku bantu kamu besar. Nanti terima kasih ya. Pergi. Ini urusan keluarga Liu, bukan urusan sampah sepertimu. Jangan ikut campur. Pergi. Liu Fei. Sekarang juga kau kukawinkan. Ayo. Hentikan. Doge, tolong aku. Hentikan. Hentikan, semua berhenti. Kakek, kau baik-baik saja? Ya kakek. Ini temanku, Du Yun Chuan. Racun yang mengenai kakek, dialah yang menyembuhkanmu. Ya, aku tahu. Saat terbaring, telinga dan mataku jelas. Apa yang kalian bicarakan semua aku dengar. Karena Liu Yago sudah sembuh. Tak butuh aku lagi. Aku pergi. Berdiri. Jika kemampuanmu biasa, tak akan kusulitkan. Tapi jika kau disuap, kau sengaja menungguku mati, untuk mati, kau tak bisa lolos. Apa maksudmu? Kau tahu sendiri. Bawa dia. Ayo. Pergi. Hari itu kutulis surat di ruang belajar, mengambil pulpen itu, langsung pusing. Lemas, jatuh tak bangun. Kalian mau menjelaskan? Ayah, kau salah tuduh. Pulpen itu diberi Fei padamu. Bagaimana mungkin aku meracuni kakek? Kita mungkin celakakan kakek. Aku tahu. Pasti kamu kolusi dengan luar. Ingin rampas milik keluarga Liu. Jadi kamu mau celakakan kakek. Betul kan? Pencuri teriak maling. Sangat kejam. Ayah, tolong bela kami. Kamu ngawur. Kakak muda. Ya, tenang.
Jangan berdebat. Aku kasih tahu jawabannya. Jika diteliti pulpen ini akan ketahuan hanya ada sidik jari Liu Weidong. Sebab pulpen ini bukan dari Fei Fei kecil untuk kakek, tapi sama persis pulpen serupa. Karena Liu Weidong tahu kalau tidak ganti pulpen racun itu, nanti akan ketahuan kakek pingsan karena racun. Nanti semua cabang Liu akan kejar pelaku sepenuhnya. Rencananya terbongkar. Rencana rampas aset Liu gagal. Kamu punya bukti? Aku tak punya racun. Pulpen lain yang celakakan kakek. Dan aku sudah berkata jujur. Kalau pulpen ini milik kakek, di atasnya kenapa tak ada sidik jari kakek? Tapi hanya sidik jarimu, Liu Weidong. Aku rasa pena yang kau racuni itu tak kau buang. Kau simpan untuk menjebak Fei Fei. Kakek, sarankan kau pergi geledah kamarnya. Pasti ketahuan apakah aku bohong. Kakek, Panggil orang. Kau periksa sidik jari. Kau ke kamar si brengsek itu geledah untukku. Ya. Tuan sudah periksa. Pena ini hanya ada sidik jari kakak tertua, tak ada sidik jari Anda. Ditemukan di kamar ibu kedua, pena ini. Benar ada racun kata kemas. Kakek, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Ibuku yang menyuruhku. Wanita ini, dia yang paksa aku racuni Anda. Katanya jika Anda tiada, adik menikah, seluruh harta keluarga Liu jadi milikku. Jiang Tianyang tadi, dia kekasih gelapnya, dia sengaja datang untuk sembunyikan kondisi Anda. Kakek, Kau, adik, bantu aku mohon kakek. Kita satu ayah. Seakan seketurunan, jangan saling sakiti adik. saat kau paksa Fei Fei menikah, kenapa tak ingat kau kakaknya? Kakakku tak salah. pergi. Datang. Bawa mereka turun. Bawa ke kantor polisi. Kakek, ampuni aku. Kakek, ayo pergi. Kakek, lepaskan aku. Mike Chan yang menyuruhku lakukan ini. Mai Kenshan, dia suruh kalian. Seperti ini. Mai Qianshan ini. Berani berkolusi dengan keturunan keluarga Liu. Bawa turun. Ampuni aku, kakek. Kakek, Xu Wenzuo dan Mai Qianshan datang. Ayo kita pergi. Temui mereka. Kakek, kakak muda hebat. Bawa dia ikut. Tuan Liu, adikku luar biasa. Kotak misteri saya di dermaga Zonghai. Dia yang membukanya untuk saya. Yun Chuan kawan muda mau ikut kami. Turut kakek. Haha, baik. Ayo pergi. Mai Qianshan, kau jauh datang ke Zonghai. Bukan untuk nyawa tuaku ini. Sebulan lagi labirin Kunlun dibuka. Akan dibuka. Perlu jimat Wan Bao untuk masuk cari harta. Keluarga Liu memilikinya. Berikan padaku. Kalian suruh Liu Weidong racuni, rampas harta keluarga Liu. Untuk kami, Jimat Wan Bao. Guruku kuat. Tak mungkin mau kalian, harta keluarga Liu. Serahkan jimat Wan Bao. Dengarkan kakek. Jika tak kuberi, Labirin Kunlun penuh bahaya. Keluarga Liu tanpa penerus. Pergi hanya untuk mati. Jimat Wan Bao milik kuat. Kita adu 3 kali. Kalau kamu menang, aku pergi. Cek 50 juta. Cek bank kamu simpan. Tapi kalau kalah, harus berikan jimat Wan Bao. Kenapa? Keluarga Liu takut? 4 keluarga Zonghai. Liu, Zhao, Huang, Shu. Keluarga Liu dicoret. Kakek, dia spesial. Tolong nyawaku. Dan ungkap rencana mereka. Bapak, aku dan adik bisa bantu. kakek, aku yakin dia. Pasti menang. Aku lagi. Tapi menang dapat 50 juta. Meski bagi setengah. Cukup beli 100 rumah. Rumah besar dan santana. Mungkin. Dengan Fei Fei. Kakak Xiaoji. Seru. Di labirin Kunlun, cari harta, butuh ketangkasan dan keberanian.
Kita adu 3 ronde. Yang diadu adalah ketangkasan dan keberanian. Ronde pertama, ketangkasan. Kubus ajaib 12 sisi. Siapa selesai dulu menang. Sayang, pernah main kubus? Ah, tidak bagus. Adikku kurang mampu. Mungkin belum pernah main ini. Tidak, ini tidak adil. Labirin Kunlun ada ribuan tahun. Banyak penjelajah masuk. Peta lengkap belum ada yang berhasil buat. Tapi katanya bentuknya seperti kubus ajaib besar. Mai Qianshan minta adu kubus masuk akal juga. Lomba dimulai. Kikuk banget geraknya. Masuk labirin Kunlun, pasti mati. Guruku cuma butuh 21 detik, 10 detik lebih cepat dari rekor dunia. Menyerahlah sayang. Lucu. Bisa nggak kamu kembali sendiri? Bodoh idiot. Kalah mau curang. Kamu. Kalau aku beri ini 5 15 detik, 16 detik. Paling lama 20 detik. Guruku pasti selesai. Rekor dunia lagi. Tenang, masih 2 ronde. Kakak muda akan menang nanti. Maaf. Aku sudah selesai. Kakak muda, aku tahu kakak muda akan menang. Adik, kau hebat. Kakak suka. Mustahil. Kubus ajaib 12 sisi. Salah satu kubus ajaib terumit. Di dunia ini mustahil. Ada yang lebih cepat dariku. Anak ini sebenarnya latar belakangnya apa? Bapak Mai, lomba selanjutnya apa? Lomba kedua adalah keberanian. 6 gelas di sini. Penuh minuman. 1 gelas, racun mematikan. Minum, mati seketika. Kita pilih 1 gelas dan minum, sampai ada yang mati, atau menyerah. Guru, jangan pertaruhkan diri untuknya. Jika dia mati, keluarga Shu, perjalanan ke labirin Kunlun, gara-gara dia. Cuma lomba. Taruhan harta, masih boleh. Taruhkan nyawa, tidak sepadan. Adik berhenti main. Benar, Kak. Kita berhenti bertaruh. Kau tak punya nyali. Ke labirin Kunlun juga mati. Serahkan jimat Wan Bao. Aku. Bapak Du, ini memang urusan keluarga Liu. Jangan pertaruhkan nyawa untuk kami. Mundur saja. Tapi jika kau mau lawan untuk kami, aku izinkan nikahkan Fei Fei padamu. Harta kami bagi denganmu. Kakek, Adik, sudahlah. Ini bahaya. Dengan bakatmu, masih khawatir tak dapat istri. kakak muda, jangan nekat lawan orang tua ini. Meski tak bertanding, aku juga... Tuan Du, saya Liu Yaguo janji ditepati. Bisa beritahu saya, mana minuman beracun? Bapak, urusan keluarga Liu, urusan saya. Saya terima taruhan ini. Kamu. Kamu baik, bagaimana kabarmu? Kakak muda, kamu baik? Kamu si mesum,
Dengan mau nikahkan cucu, kamu tak peduli nyawa. Kata kakak pun kamu tak dengarkan. Kakak, Fei Fei ini temanmu, teman saya juga. Bukan seperti yang kamu kira. Tuan Mike, giliranmu. Kami pasti menang. Guru, ini. Ini pil 5 Dewa Kunlun. Sangat beracun, tak berwarna dan berasa. Masukkan ke anggur. Pertandingan besok dengan Liu. Berguna. Ini terlalu berbahaya. Kalau minum anggur beracun, aku simpan di mulut dulu. Mutiara tanduk badak. Bisa tangkal racun. Ini juga tak beracun. Bocah giliranmu. Mana yang tak beracun? Masih minum. Mau mati, jangan andalkan hoki. Lalu nekat tanpa otak. Stop minum, Kak. Cuma 1 jimat Wan Bao. Kasih aja. Liu Yaoguo, kamu juga begitu? Karena kami setuju. Du Yunchuan wakili kami. Menyerah atau tidak, terserah Du Yunchuan. Putuskan sendiri. Du Yunchuan menang atau kalah, aku janji padamu, pasti kulakukan. Menang atau kalah, aku janji padamu, pasti kulakukan. Dengar, Kak. Jangan judi. Si tua ini, sangat licik si tua. Dengan bilang begitu, adik makin mau bantu. Berjuang untuk keluarga Liu. Sudah, hanya 1 jimat Wan Bao. Nggak perlu nekat. Kak, Fei Fei, tenang. Hokiku bagus. Si tua ini. Mati duluan dariku. Kamu gila. Kak, kamu oke? Gimana? Sakit di mana? Kakek panggil dokter. Cepat, cari pemuntah cepat. Yun, Fei Fei kecil. Aku baik. Cepat cari pemuntah. Yun, Fei Fei, aku baik. Aku tadi minum cepat. Tersedak. Mike Chan. Giliranmu lagi. Tidak mungkin. Aku bisa berkomunikasi dengan cangkir. Pasti yang itu beracun. Tapi kenapa orang tua ini begitu tenang? Yang ini ternyata bukan racun. Sepertinya racun ada di 2 cangkir tersisa. Giliranmu, nak. Peluangnya setengah. Kakak, ini terlalu berbahaya. Adik jangan main-main. Bisakah kalian beritahu mana yang beracun? Kalian berdua, siapa yang isi racun? Nak, kalian berdua, bisakah beritahu siapa yang isi racun? Apa yang terjadi? Jangan-jangan cangkir ini ada keanehan. 2 cangkir ini terbuat dari giok mati. Kau cukup jeli. 2 cangkir giok ini dulu digunakan keluarga kerajaan untuk mengeksekusi Tang Yu. Pernah berisi racun Qianshen. Hari ini kau mati. Nak, itu suatu kehormatan. Kakek, apa itu giok mati? Segala sesuatu punya jiwa. Manusia ada hidup dan mati. Giok juga begitu. Giok hidup punya jiwa. Giok mati benar-benar kehilangan kehidupan. Pantasan kedua, cangkir giok ini tak bisa diajak bicara. Ternyata keduanya giok mati. Sudah kehilangan jiwa. Lalu harus bagaimana? Dua anak kecil, mohon. Bicaralah. Nanti ada korban. Bocah, kok belum pilih gelas? Apa kamu menyerah? Bocah, kamu takut mati? Cepat. Suruh keluarga Liu, serahkan jimat Wan Bao. Dan uang yang ditipu dariku, kembalikan semua. Gimana ini? 2 gelas ini, 1 pasti beracun. Aku menyerah. Atau pilih 1 bertaruh. Adik jangan pilih. Bahaya sekali. Kakak, jangan judi. Kami menyerah. Kakek, cepat serahkan jimat Wan Bao. 1 nyawa, 1 jimat Wan Bao. Mana yang penting? Pikir baik-baik.
Bocah, jangan kira kamu beruntung dan berani. Cepat pilih satu. Baik, naik. Kita berdua satu pilih satu. Kalau takut beri diam. Aduh, Kakak sudahlah, bisa mati. Sudah untukku, untuk keluarga Liu sudah cukup. Hanya satu jimat Wan Bao, berikan saja. Tuan Dus, menyerahlah. Keluarga Liu tak salahkan. Janji padamu tak akan ingkar. gelas mana yang beracun? Kakek bisa bicara dengan semua. Baru jadi penilai harta karun senior. Berkelimpahan di Zonghai 30 tahun. Dia pernah sebut giok mati. Yun Chuan, ini dari giok mati. Jangan main. Buruk untuk kesehatan. Kakek, apa giok mati? Semua punya roh. Roh manusia jika terputus, itu orang mati. Roh giok jika terputus, itu giok mati. Cangkir giok mati ini bisa isi air, isi teh atau arak. Tapi semua beracun. Kontak lama dengannya buruk untuk kesehatan. Bagaimana membedakan? Bagaimana beda? Ku beritahu. Cangkir giok mati ini jika kena racun akan menghitam. Racun makin kuat. Di dalam cangkir makin hitam. Orang biasa tak paham. Hanya yang bisa komunikasi dengan semua baru bisa dari rohnya melihat. Paham? Belum putuskan. Menyerah atau pilih satu minum? Orang ini mungkin takut. Ku pilih. Ini. Ku pilih ini. Cangkir giok mati ini. Kalau kena racun, jadi hitam. Racun makin kuat. Di dalam cangkir makin hitam. Orang biasa tak paham. Hanya yang bisa komunikasi dengan alam. Baru bisa dari rohnya. Lihat. Aku pilih ini. Adik, jangan. Kak. Fei, santai. Aku tak apa. Aku beruntung. Aku yakin. Ah. Rusak. Haha. Bocah. Adik. Tadi kan masih sombong. Adik. Bocah. Tadi kan masih sombong. Pantas jatuh. Liu Yao Guo, jimat Wan Bao berikan. Adik. Kak Yun Chuan, Liu Yao Guo, kalah terima. Selamat, Guru. Ah. Siapa bilang menang? Aku cuma minum cepat. Aku mabuk. Aku tak mati. Tuan Mai. Ayo. Giliranmu. Guru, dia agak aneh. Lebih baik stop. Cangkir terakhir pasti beracun. Aku sudah pegang mutiara tanduk padak. Tahan semua racun. Minum ini pun tak apa. Kalau kalah, jimat keluarga Liu tak dapat sia-sia tambah masalah. Tuan Mai, cangkir terakhir ini pastinya anggur racun. Kau pilih menyerah? Atau minum? Tak mungkin. Kami minum 5 cangkir. Sisa cangkir ini pastinya anggur racun. Beraninya dia. Dia tahu ini anggur racun. Masih minum. Demi jimat Wan Bao, nyawanya pun tak dihiraukan. Tunggu. Tunggu. Oh, mulutnya ada sesuatu. Tampaknya mutiara ini bisa hindari racun. Kawan. Bisa kita bicara? Tak disangka kau manusia bisa melihatku. Mau ku bantu lomba? Kawan, kau lihat tadi. Mai Qianshan ini sewenang-wenang paksa keluarga Liu serahkan jimat Wan Bao dan pakai kau curang. Sungguh tak tahu malu. Kita kan sama-sama pemuda 4 memiliki. Tolong bantu aku. Lidah licin sama saja jahat. Bocah, ada kata-katakan. Tak apa. Aku cuma lihat Tuan Mai berani. Tahu beracun masih minum. Sungguh ku kagumi. Sangat kagum. Guruku ahli. Hanya secangkir anggur racun. Lalu bagaimana? Haha. Baik, pertandingan kedua ini
Jadi seri. Kalau begitu, katakan pertandingan ketiga apa? Pertama, ketangkasan tangan. Kedua, nyali. Yang ketiga, kita adu ingatan. Wenzo, Labirin Kunlun sangat kompleks, jalannya rumit. Memori instan sangat penting. Perhatikan ya. Siapa yang bisa mengingat lebih banyak kartu, dialah pemenangnya. bagaimana? Bandingkan ingatan denganku. Ini bunuh diri. Nah, kalau kau menyerah, ronde ini kita seri. Lanjut ronde keempat. Nah, kalau kau menyerah, ronde ini kita seri. Lanjut ronde keempat. Kakak muda, otakmu bagaimana? Otakku lumayan. Tapi mataku kurang tajam. Biarkan aku saja. Aku lulusan Universitas Jendan. Atau biar Kak Yun saja. Kak Yun lulusan Zhonghai Jiaoda. Pasti ingat beberapa. Tidak usah. Kurasa aku bisa. Biarkan aku saja. Dia cuma tamatan SMP. Beneran bisa? Sayangku, guruku adalah master memori instan kelas dunia. Bersiaplah mati. Mulai. Hei Xu Wenzuo, ini tidak adil. Kau tidak menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Bagaimana kami bisa mengingatnya? Apa itu adil atau tidak? Bahkan kau ingat 10 kali. Kau tetap tak akan ingat. Guru, silakan duluan. Mulai. Skop 9. Skop 4. Wajik 10. Hati 2. Wajik J. Skop 8. Keriting 5. Guruku menghitung 20 kartu. Kak Yun, ingatannya bagus sekali. Aku cuma ingat 3 kartu. Berarti kita pasti kalah? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Meski kalah di ronde ini, skor kita tetap seri. Masih ada kesempatan. Kakak belum tentu kalah. Bocah. Kau sebelumnya hanya mengandalkan keberuntunganmu. Dengan otakmu ini, berani lawan guruku? Mungkin Tuan Du adalah seorang jenius ingatan yang tersembunyi. Silakan Tuan Du. Tunggu Tuan Mai. Silakan Tuan Du. Tunggu Tuan Mai. Kau sudah menebak 20 kartu. Jika kita lanjut, mungkin tak adil bagimu. Bagaimana kalau kita lempar lagi? Bahkan lempar 10 kali lagi, kau tetap tak akan ingat. Mulai. Wajik 5. Hati 5. Wajik 6, keriting 8. Wajik 3, hati 4. Keriting 3, 4, 5, 6, 7. Wajik 9, 10, JQK. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 7, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 53, 54. atas hati 6 hati. Kakak muda, kau hafal 1 set kartu. Hahaha. Apa dia benar-benar jenius ingatan? Guru, dia ini agak aneh. Jangan-jangan dia punya 3 mata? Ini tidak mungkin. Kartu ini jatuh dari ketinggian seperti ini. Paling cepat butuh 0,6 detik. Tak mungkin dia ingat semuanya.
Ini tidak masuk akal. Kakak muda, berapa set lagi bisa kau ingat? Secara tradisional, aku masih bisa ingat. Cukup. Bagaimana Tuan Mai? Masih ada yang mau kau katakan? Hari ini keluarga Liu yang menang. Di labirin Kunlun kita bertanding lagi. Ya, ayo pergi. Tunggu Tuan Mai. Cek 50 juta. Tuan Mai pasti tidak akan ingkar janji, kan? Ini hadiah dari guruku untukmu. Sujud dan ambillah. Tolong bantu aku pura-pura hebat. Maaf, aku tidak bisa membungkuk. Kalah taruhan bayar. Kenapa? Shuwenzo lupa ini juga? Tuan Lu memang sangat cinta uang. Tak punya visi sedikit pun. Nanti di labirin Kunlun, kau tunggu ajalmu. Tuan Mai, kurasa kau lebih baik sekarang jaga diri sendiri. Bocah, jangan menakut-nakuti. Kau pikir mutiara giok hitam itu bisa tolak semua racun? Shifu, Aku sudah bantu, Kak. Shifu kenapa? Shifu, Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cari dokter terbaik di Zonghai. ini kau. Shifu, jangan mati Shifu. Shifu, Kakak, Tidak usah. 50 juta ini memang kau menang. Sepatutnya milikmu. Tuan Du, keluarga Liu tak pernah ingkar janji. Janji tentang Fei Fei dan kau. Kapan rencananya kau datang lamar? Hahaha. Kakek. Adikku mana? Membantu keluarga Liu lawan Mai Kenshan hanya tindakan heroik. Kakak bicara apa? Aku minum 3 cangkir racun. Pertaruhkan nyawa membantu. Hanya disebut heroik? Kami dengan Fei Fei hanya teman baik. Tak ada maksud lain. keluarga Liu menghormati janji. Janji kakek. Aku tak bisa menyangkal. Lagi pula, sebulan lagi, labirin Kunlun. Kakak muda juga bisa, ikut denganku. Perhitungan cerdik. Tak hanya ingin adik, juga untuk keluarga Liu. Kakek. Adikku hanya beruntung. Labirin Kunlun berbahaya. 4 keluarga Zonghai, ahli-ahli hebat. Ratusan tahun tak temukan harta. Gunanya dia pergi? Kakak paling peduli. Tapi, Fei Fei kecil memang butuh aku. Nona Yun, keluarga Liu kami tak pernah susahkan orang. Tapi, kita biarkan Yun Chuan dan Fei Fei bertunangan dulu. Sampai labirin Kunlun, kembali baru menikah. Bagaimana? Kakek, Nona Yun, Yun Chuan sudah dewasa. Biarkan dia sendiri memilih. Adik, pikir matang. Labirin Kunlun sangat berbahaya. Sekarang kamu kaya. Bisa ke perusahaan kakak. Bekerja. Masa depan cerah. Benar mau ambil risiko. tampaknya kakak Yun juga kakak muda. Tak percaya kalah darimu, kakak muda. Kalau tak mau pergi, labirin Kunlun, kita tak usah pergi. Keluarga Liu menepati janji yang dulu dijanjikan padamu, pasti ditepati. Kak, Kamu panggil aku. Atau Liu Fei Fei? tentu panggil kamu. Hah? Aku tak punya adik sebaik kamu. Pergilah cari istrimu, Liu Fei Fei itu. Lagi pula kamu akan masuk keluarga Liu. Kak, aku tahu kamu khawatir. Jangan khawatir, aku beruntung. Beruntung. Itu labirin Kunlun. Ratusan tahun. Tak ada yang bisa ambil harta. 90% mati di dalam. Liu Yao gue suruh kamu masuk keluarga Liu. Buat kamu bekerja untuk mereka. Sampai segitunya suka Liu Fei Fei? Perkataan kakakmu. Tadi dengar sama sekali. Kak, kalau kamu yang pergi ke labirin Kunlun, aku pasti temani kamu. Kak, ayo makan malam. Aku yang traktir. Kamu. Kalau kamu mau pergi, silakan saja. Lagi pula, aku tak akan urus jenazahmu.
Shifu, keluarga Liu, benar kirim dia untuk ambil harta. Hah? Dia buat aku tak dapat. Jimat Wan Bao keluarga Liu. Habis 3 miliar beli dari keluarga Huang. Hari ini masuk labirin Kunlun. Aku akan bunuh dia. Mengerti. Fei Fei kecil di labirin Kunlun ini. Harta apa tersimpan? Buat keluarga besar abaikan nyawa tiap 20 tahun masuk cari harta. Labirin Kunlun 20 tahun buka sekali. Malam ini 9 bintang sejajar saat labirin buka. Semua pihak kumpul, ambil harta, hidup mati, menang kalah, tergantung takdir. Fei Fei kecil. Yang kita ambil, harta apa sebenarnya? Kakekku tak tahu pasti. Tapi keluarga Liu turun-temurun. Tiap generasi harus masuk labirin cari harta. Sepertinya lewati 3 rintangan, masuk ke dalam labirin, baru mungkin temukan harta. Konon, harta itu bisa panggil segalanya. Apa kakek pernah datang? Labirin Kunlun, hingga tinggalkan untukku kalung giok ini. Yun Chuan, ayo masuk bersama. Kenapa? Tak tunggu aku langsung masuk. Kak, kenapa kau datang? Apa aku tak boleh datang untuk jemput jenazahmu? Satu jimat Wan Bao bisa bawa 2 orang masuk. Bawa aku tak masalah, kan? Aku tahu Kak Yun tak akan menyerah. Kak Yun datang bantu, tentu sangat baik. Yun Chuan, ayo kita pergi. Ayo. Kak Yun pergi kemana? Labirin Kunlun, semuanya kemungkinan diacak, terkirim ke area lain. Pernah ada ini, keadaan serupa. Yun sangat cekatan dan pintar. Mungkin aman. Labirin Kunlun ilusi hati. Bisa ada di semua adegan. Sesuai reputasinya. Ini semua ilusi. Walau ilusi, tapi jika mati di sini, juga akan mati. Ada 8 kursi di depan. Busur di meja akan ikut roda berputar. 60 detik akan tembak panah. Dalam 3 menit, pilih satu sendiri. Duduk di kursi. Kalau tidak, mati. Guru, antara kita harus ada yang mati. Labirin Kunlun 3 tingkat. Uji terpisah, pintar, keterampilan, dan berani. Ini uji pintar. Kalian berani jelajah labirin Kunlun. Harusnya duga akan ada situasi ini. Ini uji pintar. Mana? Ini uji hoki. Sisa 2 menit 30 detik. Tak pilih mati. Apa ini? Kenapa tak lihat mereka? Mungkinkah? Mungkinkah di labirin Kunlun isinya semua benda mati, tak ada roh bicara? Kenapa? Aku hokiku buruk. Tak bisa bedakan. Kursi aman mana? Nasib memburuk. Aku tak tahu. Kau pakai cara apa untuk mengalahkanku? Tapi di labirin Kunlun, kekuatan luar tak boleh dipakai. Hanya kecerdasan sendiri, keahlian, dan nyali. Bocah, tunggulah matimu. Tinggal 1 menit. Yun Chuan, apa yang kita lakukan? Imut kecil. Cepat duduk dan tunggu mati.
Ini bagaimana ini? Benarkah taruhan nyawa? Tidak, mustahil cuma taruhan nyawa. Kan dikatakan adu kecerdasan. Mana mungkin adu nasib? Di sini ada 6 orang. Kenapa ada 8 kursi? Labirin Kunlun punya banyak ilusi. Mungkin Kak Yun di tempat lain, tapi masih di adegan ini. 30 detik lagi. Yun Chuan, waktu hampir habis. Kita duduk di mana? Kakek pernah bilang padaku, Kimen Dunjia punya 8 pintu, yaitu pintu terbuka, pintu luka, pintu istirahat, pintu kehidupan, pintu penghalang, pintu pemandangan, pintu keterkejutan, dan pintu kematian. Kedelapan kursi ini mewakili 8 arah Kimen Dunjia. Mai Qianshan duduk di pintu kehidupan, maka di seberangnya adalah pintu kematian. Apakah bocah ini juga tahu rahasianya? Tidak mungkin. Aku sembunyikan rahasia ini. Bahkan Xu Wenzuo tak kuberitahu. Kubiarkan dia menghadapi nasibnya. Tapi bocah ini ternyata tahu. Jangan diremehkan. Tak masuk dalam 10 detik, langsung dihancurkan. Yun Chuan, bagaimana? Ikut aku. Aku tidak mau main lagi. Aku tidak cari harta karun. Aku mau pulang. Waktunya habis. Yang tak duduk dihancurkan. Permainan dimulai. Jangan. Jangan. Sudah aman. Kamu beruntung saja. Kakak muda, aku tidak mau. Jangan. Jangan. Tembak dia. Sudah lewat. Berbalik. Pintu kematian. Berbalik. Berbalik. Tingkat pertama selesai. Berdiri. Tidak berguna. Ternyata paham Kimen Dunjia. Bocah. Pura-pura lemah lalu menang. Bagus. Hah? Kimen Dunjia, apa itu? Tuan Mai, aku tak paham yang kau katakan. Aku hanya beruntung saja. Beruntung? Kakak muda, apa maksudnya? Nanti ku jelaskan. Tes apa lagi ini? Di depan kalian ada 6 tali gantungan. Pilih satu per orang. Masukkan kepala. Salah satu kotak kayu akan berputar, menggantung yang di atas. Dalam 3 menit. Pilih. Atau dihancurkan. Gantungan. Aku tak ambil harta lagi. Kau bilang ambil harta. Hanya sedikit susah. Suruh aku bantu. Sekarang di mana-mana. Mempertaruhkan nyawa. Aku tidak mau main. Diam. Saat jadi murid kau bilang patuh total. Sekarang disuruh lakukan hal saja tak bisa. Xu Wenzuo, masih tak sadar. Gurumu pakai kau jadi tumbal. Kau sungguh kira dia bawa kau cari duit. Saat jadi murid kau bilang patuh total. Sekarang disuruh lakukan hal saja tak bisa. Xu Wenzuo, masih tak sadar. Gurumu pakai kau jadi tumbal. Kau sungguh kira dia bawa kau cari duit. Kau berani perlakukan aku begini? Cari tali gantung, masukkan. Sampah.
Ternyata di labirin Kunlun tak bisa komunikasi. Yun Chuan, ini pilih mana? Masih 1 menit 30 detik. Aku tak mau jadi kambing hitam. Waktu habis. Kalau masih bertahan di sana, sama akan dihapus. Kau mau tunggu mati? Tantangan sebelumnya uji kecerdasan. Tantangan ini uji keberanian. Hidup mati kayak miskin tergantung takdir. Masih 1 menit. Yun Chuan, kita pilih yang mana? Tantangan sebelumnya, 8 kursi semua terkunci. Semua harus duduk sana tunggu mati. Tantangan ini tapi tidak terkunci. Mungkinkah tantangan ini juga bukan uji keberanian, tapi uji kecerdasan? Mengerti, aku mengerti. Kau mengerti apa? Tak sempat jelaskan. Cepat lakukan kataku. Naik. Cepat lepas simpul hidup itu. Artefak, sisa 30 detik. Kalian cari mati. Kamu pikir kalian lepas tali labirin tak akan bunuh kejam kalian? Cepat ganti rugi padaku. Dia sangat licik. Lagi ngapain ini? Buka ini. Artefak, sisa 10 detik. Sisa 5 detik. Oh, begitu. Permainan mulai. Ah, Bagus, nak. Tuan Mai, pujianmu berlebihan. Aku cuma beruntung. Aku pernah lewati 2 kali labirin Kunlun. Kukira 3 tantangan uji kecerdasan, skill, dan keberanian. Sekarang lihat caramu lewati tantangan. Akhirnya tahu dari awal hanya uji kecerdasan. Ya, aku cuma menebak. Tebakan akurat. Tantangan sebelumnya, 8 kursi semua terkunci. Ini labirin beritahu kita hanya duduk menunggu mati. Tapi tinggalkan Kimen Dunjia, metode pecahkan teka-teki. Duduk di pintu kematian, pasti mati. Kakak muda, kamu sudah tahu. Aku salah kira tantangan sebelumnya uji kecerdasan, bawah sadar kira tantangan ini uji keberanian. Hasilnya, tantangan ini masih uji kecerdasan. Labirin juga tinggalkan metode pecahkan teka-teki, yaitu tali gantung tak terkunci. Artinya, asalkan tali gantung dikenakan di leher, sudah selesaikan tugas. Tak harus berdiri di kotak. Kau bisa tahu, Tuan Mai. Hebat juga. Kau, selama ini pura-pura bodoh. Memang muda berbakat. Aku meremehkanmu. Tapi, akan kulihat. Siapa dapat harta? Baiklah. Akan kita lihat. Kota ini ada rahasia. Kalian. Di depan ada 3 kotak. 2 kosong. Bertanda kematian. Sangat berbahaya. Harap dalam 3 menit, masing-masing pilih 1 kotak. Perhatian. Pertama harus ada. Relakan kotak kematian. Atau semua mati. Kalian. Di depan ada 3 kotak. 2 kosong. Bertanda kematian. Sangat berbahaya. Harap dalam 3 menit, masing-masing pilih 1 kotak. Perhatian. Pertama harus ada. Relakan kotak kematian. Atau semua mati. Kedua, jangan paksa orang lain memilih kotak kematian. Atau dibunuh. Tes apa lagi? Ini, ada yang relakan diri. Tes ini adalah kerja tim. 2 tes sebelumnya, bersaing mati, baru lulus. Tes ketiga ini, harus kerja sama. Korbankan diri untuk orang lain. Mana ada orang bodoh? Kalian berdua, bukan dekat sekali? Bukan sudah bertunangan? Sekarang ujian kalian, saatnya. Tak rela berkorban diri untuk menyelamatkan yang lain. Orang seperti kami, egois. Pasti lebih memilih mati bersama-sama daripada berkorban diri untuk selamatkan orang lain.
Fei Fei kecil. Kakekmu menyuruhku menemanimu untuk momen seperti ini. Ibuku, kumohon kau rawat. Kakak muda, kakekku memang ingin memanfaatkanmu, tapi perasaanku padamu tulus. Kalau kau bisa pulang hidup-hidup, carilah kakak Yun. Dia akan merawatmu baik-baik. Kalau sempat, ingatlah aku. Fei Fei, karena kakekmu sudah menunangkan kita, maka aku adalah tunanganmu. Meski biasanya aku tak berguna, tapi aku tak bisa hanya melihat istriku sendiri mati menggantikanku. Lepaskan itu. Kakak muda, Sungguh romantis sekali. Berkorban demi cinta. Nona Liu, bicara soal licik, keluarga Liu, jauh lebih hebat dariku, Mei Qianshan. Bisa menipu anak ini mati. ini salahku. Kalau bukan karena aku suruh dia ke labirin Kunlun ini, tak akan begini. Pura-pura menangis, tapi kelihatan meyakinkan. Kita sudah lewati 3 rintangan, cepat buka gudang harta. Secara logika kita sudah lulus 3 rintangan. Seharusnya masuk ke ruang harta labirin. Kenapa tak ada reaksi? 1 pemburu harta masuk. 4 lainnya tersingkir. Teleport keluar labirin. Aku paham. Labirin pilih pemburu cerdas dan berbudi. 2 rintangan uji kecerdasan. Rintangan ketiga uji kebajikan. Hanya yang rela korbankan diri untuk lain pemburu harta bisa dapat harta karun. Bajingan. Berani main-main denganku. Aku mati. Atau aku sudah tinggalkan labirin Kunlun. Mungkinkah di sini masih labirin pemandangan ilusi? Kalung giok kakek. Akhirnya ketemu lagi. Aku... Kenapa agak beda? Kakak bawa aku pergi. Aku bisa lihat lagi. Tentu bisa lihat. 40 tahun lalu kakekmu bawa adikku. Dia sekarang di tubuhmu. Aku cium baunya. Jadi sekarang kamu bisa komunikasi dengan segala. Kamu apa lepaskan aku? Anak itu sudah masuk ke ruang harta. Dia penuh kasih padamu. Pasti tukar harta untukmu. Kulihat anak itu cukup cakap. Banyak harta karun. Akhirnya keuntungan bukankah milikku? Nona Liu, kau masih berguna buatku. Aku takkan bunuhmu. Paling sayat 2 kali di badanmu. Paling sayat 2 kali di badanmu. Kakak Yun, kau tak apa? Aku baru sampai level kedua. Di labirin diberitahu sudah ada orang masuk ruang harta. Langsung teleport aku keluar. Yun Chuan yang masuk ruang harta.
Adikku ini benar-benar hebat. Ah, hati-hati. Hati-hati. Kakak muda, kau temukan harta? Adik, harta apa itu? Ayo tunjukkan. Kakak muda, kau di labirin Kunlun harta yang ditemukan. Sebenarnya apa sih? Kakek sudah bilang, setelah kita tunangan, harta keluarga Liu milikmu. Katakan padaku. Ah, Yun Chuan selalu menolak beritahu aku. Masa dia kasih tahu kakak Yun? Dia tak sebaik aku. hahaha. Adik, kali ini aku dinas keluar. Kau harus temani aku. Adik tiap hari di rumah Liu, lama-lama direbut Liu Feifei. Lebih baik bawa bersamaku. Kali ini pesan hotel gimana kalau hanya satu kamar? Kakak Yun, rumahku perlu kakak muda urus. Dia sibuk. Biarkan dia pilih sendiri. Mereka tak tahu. Sekarang aku tak hanya bisa berbicara dengan segala hal, juga dengar isi hati. Asyik.